Risbite Indonesia ke depannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih kepada seluruh tim yang hadir dalam business meeting PT Risbite Indonesia pada hari ini. Pertemuan ini bukan sekedar hanya presentasi, akan tetapi kita akan menguji seberapa siap seluruh tim dalam merencanakan strategi-strategi untuk pengelolaan PT Risbite Indonesia ke depannya. Saya berharap diskusi hari ini berjalan terbuka dan kritis. Saya langsung ingin meng-explain kepada kalian tentang company introduction kita atau company profile. Jadi, PT Risbite Indonesia adalah food startup yang berfokus pada pengembangan ready-to-eat savory snack berbasis risoles dengan standar produk modern. Risbite hadir untuk mentransformasi risoles dari street food tradisional menjadi smart snack yang praktis, higienis, dan relevan dengan gaya hidup modern. What we do? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita mengembangkan produk snack berbasis risoles dengan inovasi rasa. Dan selanjutnya, kita mengembangkan brand snack lokal dengan pendekatan FMCG branding. So, inilah core leadership team dari PT Risbite Indonesia. Brand overview. Risbite is the future of urban snacking. Ini yang harus kalian tanamkan di dalam benak kalian. Risbite lahir dari hasil observasi lapangan terhadap beberapa brand risol yang populer di masyarakat, terutama yang kita teliti sebagai bahan analisis, yaitu brand risol murni. Hasil penelitian tersebut barulah mengeluarkan sebuah produk inovasi baru. Kita berharap sama-sama bahwasanya produk ini akan menjadi brand besar di Indonesia. Our vision and mission, business model and product overview. Kita mengeluarkan dua jenis produk. Yang pertama yaitu fresh to go dan juga frozen retail. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai konsep bisnis dan potensi pertumbuhan dari produk kita nanti. Saya ingin mendengar dari tim operasional and product department seberapa siap kalian dalam menyiapkan konsep produk, kapasitas produksi, hingga sistem quality control yang akan diterapkan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya selaku Head of Operation and Product telah melakukan riset pada tanggal 1 Maret 2026 kemarin, dan kami akan mengembangkan 3 varian menu dengan konsep Nusantara Series. Seperti yang terlihat di layar, bahwasannya produk yang akan kami kembangkan itu memiliki tampilan premium dengan isian yang melimpah, tekstur luar yang crispy dan terasa rempahnya. Untuk sisi operasionalnya, produksi kami sudah terpusat dengan kapasitas 500 unit per hari. Estimasi HPP kami berada di angka 8.000 per box yang mencakup bahan baku dan kemasan. Kami juga menjamin lead time yang tepat, hanya 30 menit dari order hingga produk siap dikirim dalam kondisi segar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Head of Operation dan Production kita. Baik, seperti yang rekan-rekan lihat di layar, ini merupakan standar quality control yang akan kita terapkan dari produk terbaru kita, yaitu ada sourcing, processing, cooking, dan packaging. Sebelumnya kami sudah melakukan riset terhadap kompetitor sehingga kita melakukan solusi dan inovasi agar bisa melawan kompetitor tersebut. Kebanyakan kompetitor kita, Pak, itu fokus pada standar asin atau manis. Kalau begitu, untuk produk terbaru kita akan fokus pada Nusantara Heritage, yaitu menggunakan bahan baku rica, atau untuk produk inovasi kita akan fokus pada modern, savory protein, dan juga snack, agar brand kita itu kuat dan terpercaya di masyarakat. Saya ingin menyoroti satu hal. Tadi kalian menyebutkan bahwasannya kapasitas produksi awal berada di sekitar 500 unit per hari, benar? Sementara target penjualan bulan pertama mencapai 15.000 box. Pertanyaan saya, apakah kapasitas produksi tersebut benar-benar cukup untuk mendukung target tersebut? Atau kita masih terlalu optimis dalam menciptakan target penjualan? Mungkin teman-teman bisa kembali lagi melihat pada slide berikut. Kami menerapkan central kitchen, di mana nantinya jika permintaan pasar meningkat, maka kami juga akan meningkatkan shift dan juga tenaga kerja untuk memproduksi Risbite itu sendiri per hari. Kita akan lebih fokus pada penambahan shift kerja dan juga memfokuskan pada tenaga produksi kita, sehingga kita tidak terlalu mengeluarkan budget yang besar untuk itu.
dari sisi operasional merasa kapasitas tersebut masih dalam batas yang cukup aman, maka pertanyaan saya berikutnya adalah apakah pasar benar-benar siap menerima produk Riskbite? Baik, selanjutnya saya selaku Head of Marketing and Sales Department akan menjelaskan hasil analisis dari Divisi Marketing and Sales. Pembahasan ini dimulai dari hasil riset pasar yang telah kami lakukan menggunakan metode kuesioner kepada beberapa responden. Di sini terdapat hasil riset pasar yang berhasil kita dapatkan melalui kuesioner yang kami sebarkan. Terdapat beberapa temuan utama. Pertama, dari preferensi produk, konsumen lebih menyukai risol dengan kulit tipis dan panir halus karena terasa lebih renyah. Lalu dari preferensi isian, responden lebih menyukai varian rasa asin dibandingkan manis, serta cenderung tertarik pada risol dengan isi yang lebih banyak dan creamy. Dari sensitivitas harga, mayoritas responden biasa membeli risol di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per pieces, sehingga ini menjadi acuan dalam menentukan harga yang kompetitif. Sedangkan dari loyalitas konsumen, bisa dilihat sebagian besar konsumen menyatakan bersedia mencoba produk baru jika memiliki inovasi rasa dan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, dari sisi analisis kompetitor, kami memetakan 4 brand utama yang menjadi kompetitor produk kami, yaitu Fiesta, So Good, Bell Foods, dan Champ. Dari kondisi tersebut, peluang bagi produk kami adalah menghadirkan risol dengan harga terjangkau, varian rasa lebih inovatif, kualitas bahan lebih baik, serta pilihan isi yang lebih beragam. Lalu, strategi pemasaran kami dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu physical marketing dan digital marketing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nazo. Baik, selanjutnya saya di sini sebagai Manager of Marketing and Sales akan menambahkan pemaparan dari Ibu Neva. Di sini saya akan menjelaskan terkait calendar preparation yang sudah kami buat, yaitu dimulai pada bulan Februari. Kami fokus pada persiapan seperti desain packaging, produksi awal risol frozen, sampling produk, dan promosi awal di media sosial. Pada bulan Maret, kami mulai memperluas penjualan melalui marketplace, menjalankan promo online, merekrut reseller, dan mendistribusikan produk ke toko atau minimarket lokal. Kemudian, pada bulan April, kami fokus pada ekspansi pasar melalui endorsement influencer, promosi besar di media sosial, penjualan di bazar atau event kuliner, serta evaluasi strategi penjualan. Seperti yang ditampilkan, target penjualan Riskbite selama 3 bulan. Pada bulan Februari, target penjualan kami targetkan 15.000 box dengan estimasi revenue 375 juta. Selanjutnya pada bulan Maret, kami tingkatkan lagi targetnya menjadi 20.000 box dengan revenue sekitar 500 juta. Lanjut lagi pada bulan April, kami tingkatkan lagi penjualannya menjadi 25.000 box dengan estimasi revenue 625 juta dengan sebaik. Itu saja pemaparan dari kami selaku tim marketing. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Bapak Ustaz. Terima kasih atas pemaparannya. Saya ingin mengangkat satu hal yang cukup krusial, saya pikir, yaitu target penjualan yang ditetapkan pada bulan kedua dan ketiga yang terlihat cukup agresif. Pertanyaan saya adalah, apakah strategi pemasaran yang dirancang benar-benar cukup untuk mencapai target tersebut? Atau kita perlu memperkuat strategi penetrasi pasar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Strategi pemasaran kami disusun berdasarkan hasil riset pasar dan menggunakan kombinasi physical marketing dan digital marketing. Dari sisi physical marketing, kami akan melakukan bazar sampling produk serta kerjasama dengan toko atau minimarket lokal untuk meningkatkan awareness dan memberi kesempatan konsumen mencoba produk secara langsung. Sementara itu, di sisi digital marketing, kami telah menyusun konten matrix yang berisi berbagai konten. Kami optimis dapat meningkatkan awareness dan membantu mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Jika boleh menambahkan dari sisi operasional, peningkatan penjualan tentu akan berdampak langsung pada kapasitas produksi. Karena itu, mungkin penting juga memastikan bahwa proyeksi permintaan yang dibuat oleh tim marketing benar-benar realistis agar operasional dapat mempersiapkan kapasitas produksi secara optimal. Benar sekali. Karena itu, dalam strategi pemasaran kami juga memasukkan tahap sampling produk terlebih dahulu sebelum ekspansi penjualan secara penuh. Melalui tahap tersebut, kita dapat melihat respons dari pasar secara langsung sehingga produksi juga bisa disesuaikan secara bertahap.
Baik, terima kasih kepada tim marketing atas jawaban dan kepada tambahan oleh tim operations. Saya sangat suka sinergis di antara kedua tim ini. Baik, sekarang saya ingin melihat dari perspektif finansial. Strategi yang baik tentu harus didukung oleh kemampuan finansial yang baik juga. Untuk itu, saya persilakan untuk tim finance and business development untuk memaparkan analisis biaya produksi serta proyeksi profitabilitas risk baik. Baik, di sini yang tampil pada layar dapat dilihat ini merupakan company partnership dari perusahaan kita yang dimana terdapat perusahaan, bank, organisasi, universitas, serta juga dengan komunitas. Kami juga memiliki pricing strategy di mana biaya produksi produk risol itu berada pada 8.000 per box yang mencakup bahan baku utama, pelengkap, packaging, dan juga biaya operasional. Nah, dengan biaya produksi seperti itu, kami menetapkan harga risol itu menjadi 25.000 per box untuk menjaga keseimbangan antara kualitas produk dan regulasi. Baik, saya selaku Head of Finance and Business Development akan memaparkan budget plan PT Risk Bite Indonesia ke depannya. Di mana perusahaan kita akan memperoleh revenue sebesar 486 juta yang dihasilkan dari kontrak kerjasama dengan sejumlah perusahaan maupun lembaga dan dapat berupa in-kind atau barang ataupun financial support. Kemudian, dapat dilihat di layar, ini merupakan BEP atau Break Even Point dari PT Risk Bite Indonesia. Dengan harga jual sebesar 25.000 per box dan HPP 8.000 per box, perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 130 juta dalam 1 bulan. Dan perusahaan harus menjual sekitar 7.647 box untuk mencapai titik impas atau BEP. Oke, sekian pemaparan dari tim Finance and Business Development. Dikembalikan kepada CEO. Terima kasih atas penjelasannya. Dari sisi margin, angka yang ditunjukkan terlihat cukup menarik. Namun saya ingin menanyakan satu hal. Saya melihat bahwa alokasi biaya untuk human research cukup besar dibandingkan dari beberapa divisi lainnya. Apakah investasi sebesar ini memang diperlukan pada tahap awal perusahaan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak CEO. Benar sekali, biaya HR yang cukup besar tersebut sebenarnya itu berkaitan dengan kebutuhan pembentukan sistem operasional dan organisasi PT Risk Bite Indonesia pada tahap awal perusahaan. Dan sebagai startup yang ingin berkembang, secara profesional, Risk Bite itu membutuhkan struktur tim, sistem pelatihan, serta SOP kerja yang jelas. Dan menurut kami, investasi tersebut dilihat sebagai investasi jangka panjang. Dan itu dapat memastikan operasional perusahaan PT Risk Bite Indonesia itu berjalan stabil ketika bisnis itu mulai berkembang. Seperti itu, Pak. Oke, saya ingin memastikan satu hal lagi dari sisi keberlanjutan bisnis. Jika ternyata penjualan tidak langsung mencapai target pada bulan pertama, apakah perusahaan masih memiliki ruang finansial yang cukup untuk bertahan? Baik, dalam perencanaan keuangan kami, Pak, kami tidak hanya menghitung skenario keberhasilan, tetapi juga skenario kegagalan. Di mana pada produk Risk Bite ini, break even point-nya berada pada angka 7.647 per box pada bulan ini. Lalu pada bulan pertama yaitu di angka 15.000 per box yang berarti hampir 2 kali lipat daripada titik impas. Dengan demikian, bahkan jika penjualan itu berada di bawah target awal, perusahaan itu masih memiliki ruang finansial yang cukup untuk menutup biaya operasional dan tetap menjalankan bisnis secara stabil, Pak. Sekiranya begitu. Baik, terima kasih atas pemaparannya tim Finance and Business Development. Saya ingin beralih ke departemen dengan budget plan terbesar, yaitu Human Research and Culture Department. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Risk Bite Indonesia serta alur kerja lintas departemen dalam bisnis kita. Bisa dilihat di layar pada tingkat top manajemen, perusahaan dipimpin oleh founder sekaligus CEO Mariski Alfayed yang bertanggung jawab dalam menentukan visi strategis perusahaan, pengambilan keputusan investasi, serta memberikan persetujuan akhir terhadap keputusan penting. Selanjutnya pada Departemen Operation and Product, Head of Department dijabat oleh Tabita Zahra Salsabila yang berfokus pada standarisasi kualitas produk serta efisiensi operasional Central Kitchen. Dalam pelaksanaannya, Tabita didukung oleh Operation Manager yaitu Azara Christian Binting yang mengelola produksi harian, kontrol stok bahan, serta penerapan SOP dapur. Selanjutnya pada Departemen Marketing and Sales, Head of Department Putri Neva bertanggung jawab dalam menyusun strategi, branding, dan kampanye peluncuran produk.
Sementara Sales Manager Nazwa Aulia mengelola media sosial, aktivitas promosi, serta pencapaian target penjualan. Pada Departemen Finance and Business Development, Head of Departemennya yaitu Haula Zafira, bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, penentuan harga produk, serta analisis profit perusahaan. Kemudian Business Development Manager Jesslyn Metadita Wijaya berfokus pada pengembangan kemitraan serta distribusi produk. Yang terakhir pada Departemen HR and Culture, saya sebagai Head of Departemen bertanggung jawab dalam pengembangan kultur kerja FES serta sistem evaluasi kinerja tim, didukung oleh HR Manager Naila Datul Aisyah yang menangani proses rekrutmen dan administrasi HR. Next. Selanjutnya mengenai alur kerja lintas departemen, teman-teman bisa lihat di layar. Proses dimulai dari penentuan HPP dan harga produk oleh tim finance bersama tim produk. Setelah itu, tim operations menjalankan produk dan quality control dengan dukungan HR dalam penyediaan tenaga kerja. Ketika produk sudah siap, tim marketing dan business development melakukan penetrasi pasar melalui promosi dan kemitraan. Kemudian kampanye launching dijalankan oleh tim sales bersama founder untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Terakhir, seluruh aktivitas akan dimonitor oleh tim HR dan finance untuk mengevaluasi kinerja tim serta efektivitas penggunaan anggaran. Dengan struktur organisasi yang jelas dan koordinasi lintas departemen yang terintegrasi, diharapkan seluruh proses bisnis dapat berjalan efektif dan mencapai target perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Ibu Cherry. Di sini saya akan memaparkan 2 poin utama yang akan kita bahas, yaitu sistem koordinasi dan eskalasi, juga launching roadmap yang sedang berjalan. Untuk memastikan operasional berjalan dengan lancar, kita sudah menyusun struktur pertemuan rutin yang akan kita jalankan ke depannya. Di antaranya ada daily stand up yang dilakukan setiap hari selama 5 menit, dipimpin oleh manajer untuk mensinkronisasi teknis di lapangan dengan tujuan agar tidak terjadinya miskomunikasi. Lalu ada weekly strategy sync, pertemuan mingguan antara founder dan head of departemen untuk meninjau pencapaian target mingguan selama beberapa minggu terakhir. Lalu kita juga akan ada monthly evaluation dengan semua departemen untuk menentukan langkah apa yang akan kita ambil ke depannya. Dan ada isu escalation meeting juga untuk membahas dan mengambil keputusan cepat atas masalah kritis, karena di sana kita akan membahas dengan founder atau top management. Lalu ada cross department coordination meeting yang dilakukan agar semua divisi itu tetap terhubung dan berjalan dengan lancar dan menghindari adanya bekerja dengan sendiri-sendiri. Lalu jika ada masalah yang tiba-tiba datang dan harus diselesaikan saat itu juga, maka kita ada menyiapkan jalur emergency response coordination, di mana nanti akan langsung ditindaklanjuti oleh manajer atau tim terkait sehingga bisa langsung diselesaikan tanpa harus menunggu rapat rutin selanjutnya. Lalu di bawah ada launching roadmap yang sudah berjalan. Pada minggu pertama dan minggu kedua, kita sudah melakukan pembentukan tim, training SOP produksi, juga finalisasi kontrak kerja dan legalitas. Dan di minggu ketiga, yaitu minggu ini, kita akan fokus kepada briefing budaya perusahaan yang sedang berjalan. Juga di minggu keempat, kita sudah menjadwalkan simulasi pelayanan pelanggan atau role play, di mana role play ini berguna untuk menyiapkan jika kita sudah sampai di hari H dan produk kita akan di launching, kita sudah memahami semua SOP. Dan di minggu keempat kita sudah menjadwalkan simulasi pelayanan pelanggan atau role play, di mana jadwal ini akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar saat launching nanti kita sudah memahami SOP dan bisa menjalankan sesuai divisinya masing-masing. Oke, tadi gambaran besar mengenai sistem koordinasi kita dan progress roadmap yang sudah berjalan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Siti. Terima kasih Human Research and Culture Department. Saya tidak memiliki pertanyaan untuk kalian karena saya rasa rencana dan pengelolaan sumber daya ke depannya sudah cukup baik. Baik, terima kasih atas pemaparan dari seluruh departemen. Dari diskusi hari ini, kita dapat melihat bahwa Riskbite memiliki potensi yang cukup kuat dan baik dari sisi produk, pasar, maupun model bisnis. Namun keberhasilan perusahaan bergantung pada eksekusi dari masing-masing departemen ke depannya. Terima kasih banyak semuanya. Untuk mengakhiri, saya persilakan kalian semua untuk berdiri. Untuk tim ini agar lebih semangat lagi ke depannya, saya punya sebuah jargon, yaitu ketika saya bilang Riskbite, kalian harus jawab Smart Night, Smart Future. PT Riskbite Indonesia, Smart Night.